uzlah, dan ini wajib dilakukan bagi kita yang hatinya sudah bisa dan condong dan atau mempunyai keinginan untuk bertemu Allah. Sebab hanya lewat uzlah tersebut ruhaniyah jenengan badhe nempati lan diparingi Allah, dikasih Allah derajat kang luhur. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Putuskanlah hatimu pada selain Allah. Putuskanlah hatimu pada selain Allah jikalau kau betul-betul ingin bertemu lekas pada Allah. Ini bisa disebut sebagai uzlah atau khalwat, medot hubungan roh terhadap selain Allah. Itu disebut sebagai uzlah, dan ini wajib dilakukan bagi kita yang hatinya sudah bisa dan condong dan atau mempunyai keinginan untuk bertemu Allah. Sebab hanya lewat uzlah tersebut ruhaniyah jenengan badhe nempati lan diparingi Allah, dikasih Allah derajat kang luhur. Ora ono derajat yang paling luhur ning dunya iki kejaba makrifat dateng Allah. Tidak ada anugerah yang termulia di sisi Allah ning dunya luwih-luwih ning akhirat kejaba anugerah ditakdirkan atau diberikannya hati jenengan saged wusul bisa bertemu pada Allah. Terus piye carane? Ini nanti ada permintaan untuk baiat sekaligus khalwat sama-sama. Entah niku berapa menit, berapa jam, berapa hari, entah nanti Allah kasih praktek khalwat bareng-bareng ikut dos pundi mengki. Mungkin ada petunjuk napa ingkang den sampaiake, alias inilah yang disebut uzlah mengki. Mutusno hubungan ati menyang sakliyane Gusti Allah. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, syarate bisa nimutus jenengan harus cecekelan. Apa bahasa Indonesia ini cecekelan niku? Pegangan ya. Jenengan hati harus pegangan tali atau wasilah langsung pada Allah, bukan pada makhluk. Bahasa robito atau tawajuh langsung sampai datang Allah. Mana tali yang langsung hubungan antara ruh datang Allah itu mana? Nanti kita jelaskan di situ. Jenengan nanti waktu uzlah penekan lewat tali itu. Apa penekan itu?
manjat, berjalan lewat tali itu langsung datang Allah. Sebab laksono wong nek pingin saged ning tingkat omah pitu ya kudu ana taline. Kita berpegang teguh dengan tali yang menghubungkan sampai pada tingkat 7 itu, kita menek, kita manjat, pegangan itu baru bisa sampai. Sebab tali iku namung setunggal. Kalau bahasa sakniki lip, tahu lip amen Pak Mbah? Lift napa lip ya? Lip ya, lip. Utawa nek kepingin sondok suwi maneh ya tangga. Lewat tangga. Lah sampean dingkulen lewat tangga ya ora kuat. Di lift, lip ngoten langsung dipetek munggah dhewe. Jadi mengke lipe kula bahas. Pun Bapak Ibu, makalah Ibnu Athaillah sing nomor 12 bab masalah uzlah. Qala musannifu rahimahullah manafa'ah, ora ono perkara sing manfaati al-qalba ing ati sampean. Apa isine mai? Niki mboten jasad lho Pak nggih, tapi ati utawa roh. Tidak ada sesuatu apapun yang bermanfaat bagi roh. Apa? Nyun sewu, garwa belas gak manfaati. Bukan jasad loh, tapi bukan arti ini berhubung gak manfaati sampean tendang, boten. Anak belas ora manfaati nang ati. Dunya brono sandang pangan papan, urusan-urusan makhluk belas ora manfaati kangge roh. Apa sayun suwiji-wiji mithlu uzlatin kang madani perkara uzlah. Apapun itu tidak ada manfaatnya bagi hati kita selain daripada uzlah roh lu ya. Apa itu uzlah? Megat, misah hubungan antara ruh dengan selain Allah yang di depan tadi saya katakan. Mula kalau kita mencari teman itu lah makhluk Pak ya. Tidak ada teman yang manfaati kecuali teman itu bisa kok ajak, bisa narik hatimu untuk wa ilaihi wasilah, untuk merapat, mendekat dan bertemu Allah. Tidak ada istri suami yang manfaati kecuali yang bisa ngajak jenengan sowan dateng Gusti Allah. Tidak ada anak yang manfaati, tidak ada harta benda yang manfaati kecuali bisa ngajak narik hati jenengan marek, mendekat dan bertemu Allah. Oleh sebab itu wajib bagi kita, jikalau dalam hati ingin sowan ketemu Gusti Allah, megat perkara sakliyane Allah ini, misah. Loh, yang bisa misahke ya Allah. Kita nggak bisa misah sendiri. Yang bisa menyelamatkan hati jenengan dari gangguan nafsu lewat perkara sakliyane Allah itu juga Gusti Allah. Jenengan kali kula niki mung sagete cara nyuwun sewu apa sing den dawuhake dalam makalah lain, megang terus tali Allah itu berupa uzlah, kholwat. Lah taline ikulah yang disebut wahwa adzikru bisiril asror,
pegangan terus. Lha kok sing nglakokke Gusti Allah. Jenengan ati bisane pisah kali sakliyane Allah iku ya atas anugerah yang Allah berikan terhadap jenengan, sehingga pisahe iku sebab sing misahke Gusti Allah. Apa alasannya Allah memisah hati jenengan dari perkara-perkara sakliyane Allah? Kalau kita bicara alasan sebab akibat secara proses, uzlah sampean yadkhulu kang mlebu apa roh biha kelawan uzlah midana fikrati ing lapangane tafakur. Ngeten jenengan berkholwat atau beruzlah itu hati harus melebu lawangi tafakur, hati harus angen-angen, bukan pikiran Pak ya. Nek pikiran sampai mikir urusan dunia, urusan makhluk, ketemunya adalah kuasane Allah, sifat Allah. Tapi di sini yang dimaksud lapangane tafakur iku ning ati. Carane ya napa? Ngeten. Jenengan sebelum ketemu Allah di dalam ibadah murni atau tidak murni, di dalam aktivitas apapun, ati sampean kudu nyandang dulu namanya wukuf kolbi. Artinya apa? Mandek dulu. Ati sampean iku berhenti dulu, ojo mikir urusan-urusan sakliyane Allah. Pisahlah hati jenengan dengan urusan-urusan apa wae. Mandek. Ketika saat sampean mandek niku, jenengan masuk di lapangan tafakur. Artinya hati ini ngrasakake, merasakan, mengimankan kehadiran wujude Allah ya urip baik di dalam dan di luar diri jenengan ini, sehingga apa nanti yang muncul dalam aktivitas itu jenengan iki mboten ngaku-ngaku jenengan bisa aktivitas sendiri. Hati sampean akan merasakan kehadiran Allah di dalam hati yang menggerakkan jenengan. Ini prosesnya. Nanti kalau ini terus sampai masuk di wilayah bahwasannya Allah yang menggerakkan seluruh makhluk termasuk diri jenengan, maka jenengan akan difanakan wujud makhluk di dalam diri jenengan, yaitu ketika aktivitas itu sudah tidak lagi hati jenengan iki memandang yang beraktivitas itu makhluk, bahkan yang beraktivitas itu aku Allah. Aku Allah yang ada di dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan atau makhluk semuanya. Nah, inilah ngajari ati sing disebut pisah songko sakliyane Gusti Allah. Inilah yang Allah maksud pisai roh dengan sakliyane Allah. Lho sing misahke ya Allah. Jikalau hati sampai di wilayah ini, maka nafsu itu sudah tidak lagi bisa berkutik apa-apa. Nafsu itu sudah tidak bisa mempengaruhi jenengan. Kebiari makhluk, kebiarin dunia, opo wae, apapun tidak akan bisa menghalang-halangi antara ruh dengan Allah. Karena ruh ini sudah tidak lagi disebut ruh, karena nama ruh ini sudah Allah hapus, tinggal nama aku urip, yaitu sejatine aku Allah. Dan ini bergemuruh di dalam hati sampean. Di saat kejadian seperti inilah Pak yang disebut hati yang jadab itu di sini. Disebut hati yang zadab atau ruh yang zadab, ruh yang gendeng, yang gila pada Allah. Ini yang dimaksud zadab itu di sini.
Urusan akal fikiran jenengan juga dijadabno Gusti Allah, urusannya Allah. Nek akal sampean iki dijadabno Gusti Allah, mongko jenengan nek dijak ngomong urusan apa wae gak sambung. Akal lho Pak ya. Nek dijadabno Allah sekalian, tidak hanya hati atau ruh, mongko nek dijak ngomong mboten sambung. Lah gak bahaya ta iku? Lah ngoten sampean. Mboten, malah jenengan nyaman. Malah jenengan mboten ingin kembali lagi baik ruh atau akal mlebu nang alam dunya pun mboten purun. Ya wis iku wenange Allah, urusane Allah. Tapi lewat sistem wasilun niki endingnya itu di khawasul khawas, artinya yang Allah jadabkan itu hati. Akal tetap masih bisa komunikasi dengan yang lain, walaupun hati wis gak bisa komunikasi dengan selain Allah karena memang dipisah oleh Allah, karena jenengan sengaja Allah cetak sebagai hamba yang dipilih. Ya wis manut mawon. Sebab di antara beberapa hamba sak donya iki Pak, hamba sing tidak bisa dimasuki atine oleh hawa nafsu adalah hamba yang Allah pilih. Siapa hamba yang Allah pilih? Dijawab di dalam surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka. Iblis ngomong, ya Allah, mulai Nabi Adam sampai anak putunya siapapun, semua tak pleset ki, tak sesatkan hatinya di dalam kesenangan dunia, biar dia rakus hatinya terhadap duniawiyah. Gusti Allah dawuh, ya silakan. Berarti kan iblis gak salah. Iblis oleh nggoda kan njaluk izin Gusti Allah dulu, ya ta? Berarti ampun dilihat iblis itu selalu kita salahkan. Kita tidak akan menyalahkan iblis apabila jenengan estu dadi hamba yang Allah pilih. Nek mboten, sih kapan naik nyalahno iblis? Iblis makhluk napa khalik, Pak? Jenengan makhluk napa khalik? Para kekasih Allah, nabi dan rasul waline Allah makhluk napa khalik? Loh, semuanya itu sifatnya tidak punya daya upaya apapun untuk menghindari perkara-perkara buruk, wala quwata, dan juga tidak ada punya kekuatan untuk ngelakoni perkara-perkara baik kecuali illa billah, datangnya semata-mata dari Allah. Jadi jenengan mengki tak jauh tulung ketika sampun beat praktek uzlah kholwat nanti, ketika jenengan iki ngempakno sirul asra di nafas niki, langsung wa aslimu lahu, sendekno ati sampean dateng urip ning ati sampean kuwi. Wis ojo ngaku sampean iso apa-apa, iso dzikir, iso ngrasa, lepasen. Niku carane mengki ngoten. Urusan nanti berapa menit, berapa jam, urusannya Allah wis. Niki kita nanti dari pengurus memohon untuk uzlah sareng piye engko ning kono kados pundi. Tapi harapan saya jangan hanya untuk berjamaah aja, harus sampai praktek luwih penak ketika sendiri-sendiri di rumah atau di tempat manapun. Sebab namanya uzlah niku wonten sing berpendapat ngeten. Siji, weteng kudu luwe. Loro, ninggalno pergaulan secara fisik makhluk. Telu, ninggalno mohon maaf aktivitas-aktivitas terhadap jasmani pekerjaan. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi saya tidak memakai uzlah yang seperti itu. Saya pakai uzlah
fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Dalam kondisi apapun ruhaniyah sampean iki bisa untuk melakukan uzlah. Megate ati sangka sakliyane Allah itu lho uzlah. Urusan jasad campur aduk dengan urusan selain Allah monggo. Sistemnya kados ikan yang hidup di lautan, aire asin tapi gak ndadekno daginge, rasa daginge ikan iku asin. Sebab apa? Sebab ikane urip. Makane ati iki Pak, nek dadi ati sing mati, mesti ati iki selalu kena kebiarin dunya, mboten saged. Ketemu Allah sampak gondol, mboten saged. Mboten saged. Syarate ati kudu urip. Kalau hati ini hidup, maka nanti wujud kebiarin dunya iku tidak akan pernah bisa mempengaruhi hati jenengan. Lah, untuk bisa menjadi hati yang hidup harus uzlah. Untuk bisa uzlah harus tahu caranya uzlah. Bisanya tahu caranya uzlah, ilmu ini dididikkan, ditaklimkan di tengah-tengah manjenengan kali kula. Mangkane kula masih ngadepi rintangan ya Allah Pak Bu mulai tahun 2000 sing ngalang-alangi kula untuk tidak menyampaikan dinu tauhid, tidak hanya dari unsur makhluk kasar, bahkan makhluk gaib pun seperti itu, lebih ekstrim. Lah nek makhluk kasar paling resikonya jasmani Pak. Sampai mohon maaf dicaci, dimaki, dikatakan ajaran sesat, tak terima. Tak terima. Dan itu tidak menjadikan saya berhenti untuk menyampaikan. Bahkan resiko di penjara pun tidak akan menjadikan saya berhenti. Dulu sudah saya ceritakan, banyak di nomor WA saya yang memanggil saya bukan klason Pak. Saya dipanggil babi, dipanggil anjing, ya toh? Saya ikhlas, nggak apa-apa. Tapi tidak akan pernah apapun yang kau lakukan itu terhentinya saya untuk tidak menyampaikan ajaran Allah di dalam ketauhidan ini, nggak akan. Saya lebih milih disatru, tahu disatru ya? Dihina, dicaci seluruh manusia sedunia daripada saya meninggalkan perintah Allah untuk menyampaikan dinu tauhid. Saya pilih itu. Walau karihal musyrikun, semua orang membenci aku, tidak akan menjadikan saya berhenti untuk tidak sampaikan hal ini. Mohon maaf, bukannya untuk menjelang tahun 2025 ini kami ngurangi ngajine, terus saya dikatakan purik. Tahu purik nggih? Metotok. Oh bahasa Indonesia nih. Ngambek gara-gara cacian umat ndak Pak. Estu Mbak mboten. Sing wis kadung kula trami jadwal 2025 itu sampak niku kadung kula trami waktu tahun 2024 sampai sasi Agustus. Tetep sing wis kadung kula trami nggih tak parani. Kecuali sing kula kurangi niku adalah rutinan-rutinan ben sasi niku. Jadi nanti sakit ketemu bakdo Pak ya, bodo ya. Bodo mungkin di 5 kota saya jadikan satu dulu ya. Bodo iku April tanggal 28 sampai ngiling-ngiling 5 kabupaten Ponorogo, Madiun, Ngawi, pundi? Magetan, terus pundi kidul niku? Pacitan. Wis enake didelehno endi? Ben kula mboten padha enake ngoten lho ya.
ngoten lho. Deleh Caruban ya monggo, Madiun tengah-tengah teng mriku monggo. Wis kula mengke nderek pengurus mawon ya. Tanggal 28 April berarti ku bakdo nggih. Bakdo. Dadi cek mboten sepi nemen, ngoten lho, mboten napa-napa. Jane ngoten nggih. Desember nika sampun kula ajukan asli de ngoten kabar iku prei total baik yang undangan ataupun yang rutinan total prei selama saya ini masih menulis kitab awal kitab sani, kitab awal kitab akhir. Kalau itu sudah selesai barulah nanti kita seperti sedia kalah ngoten. Jadi mungkin ada perubahan biasalah 4 bulan 1 kali toh. Dan ini mungkin sakit kula ungsret antara Kediri, Madiun, Caruban itu ya, terus Ponorogo. 1 bulan Kediri, 1 bulan Caruban, 1 bulan Ponorogo. Berarti mboten 4 bulan 1 kali, berarti 3 bulan 1 kali setelah nanti kitab awal kitab akhir sudah selesai. Nanti cara pembagian saya bawa aja di tempat rutinan biasa. Jadi jenengan gak bingung-bingung moro nang pondok ngoten. Jadi penak ngoten mungkin saya bawa kitab awal kitab akhir. Khusus kitab akhir nggak boleh siapapun itu nanti menerima kecuali dia sudah lakukan uzlah. Berarti sebelum melakukan uzlah berarti sudah membawa wasilah, baru sakit paham mangke di sini kitab akhir nanti. Nek mboten beto dereng nglakoni uzlah mboten paham jenengan. Sebab iku wujud Al-Qur'anul Qadim sing gak ana tulisane tapi tak paksa tak tulis. Mekaten. Lah sing maksa ya sapa? Gitu ya. Untuk meluruskan arti sebenarnya setiap ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Pak. Sebab mulai dari Jabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an itu bentuk gambar ndugi Al-Qur'anul Qadim. Mengapa harus muncul Taurat setelah Jabur? Karena Jabur itu dinodai. Mengapa harus muncul Injil? Karena Taurat dinodai. Artinya dinodai, maksud ayat itu dipelencengke. Nek tulisannya podo, cuman bahasanya beda. Mboten bahasa Arab selain daripada Al-Qur'an. Mungkin waktu Taurat bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Tiba Al-Qur'an bahasanya bahasa Arab. Pertanyaannya, sudahkah isi Al-Qur'an maksudnya ayat itu diselewengkan? Tak jawab, menurut saya banyak umat yang tidak paham. Tulisannya ora, tapi maksudnya iki akeh sing diselewengno gak asline. Contoh lho niki. Tak buka surat pertama ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah, ya toh? Ayat pertama surat pertama. Umumnya piye nek maknani? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Cara ngamalno ayat iku maksudnya piye? Nama sing disebut. Akhirnya jatuhnya yang menjadi mausufnya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim nama Allah. Mana yang mau hatinya tembus di dalam nama Allah sebetulnya siapa? Nggak ada. Dan ini gile maksudnya diseleweng nih. Ar-Rahman mana? Iku sifat. Kebanyakan itu mereka memahami anugerah Allah berupa rizki yang ada kaitannya nikmatul imdad, urusan kebutuhan dunia. Lah ngoten nggih. Mana mereka yang bisa masuk ke dalam mausufnya Ar-Rahman? Mausuf itu yang disifati.
Akhirnya ngomongnya sifat, mboten ngomongno sing diwujud Ar-Rahman, apalagi Ar-Rahim. Ar-Rahman diberikan rahmat Allah, kasih sayang, anugerah itu baik orang mukmin maupun orang selain mukmin, orang ingkar, orang kafir, tetap diwenehi rahman Allah. Wujudin di mangan ya diwenehi mangan, rizki, sandang pangan Allah kasih, baik yang mukmin atau tidak mukmin pasti Allah kasih kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ar-Rahim, kebutuhan rohani hanya diberikan terhadap orang-orang yang beriman saja, dimaknani di akhirat bagi siapa? Mukmin. Bentuk endi surga lah, ngoten toh? Mana yang mau masuk di dalam mausufnya naat atau sifat Ar-Rahim, padahal maksudnya ada di dalam itu. Niki sing kula tulis padahal gak oleh ditulis. Ya sudah, makanya nggak boleh ini jatuh pada orang-orang yang masih membahas nama dan sifat, tapi harus jatuh pada orang-orang yang hatinya sudah pada wujudnya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu siapa? Itu loh. Nggih, mohon maaf. Tafsir muhakamah sampean carilah, nggak ada satupun, apa Ibnu Katsir, apa tafsir Munir, tafsir Mudir, tafsir Yasin, tafsir Jalalain, tak buka sampai ndasku niki butak sakniki Pak lho. Goleki sampai putih kabeh ra temu. Ternyata ketemu ini di dalam tafsir Mutasyabihah ning Al-Qur'anul Qadim akan muncul. Mana? Habis itu surat kedua Al-Baqarah ayat pertama Alif Lam Mim. Sinten sing buka Alif Lam Mim? Cuman mengeten toh, al muradu bihi illallah, sing ngerti maksudnya cuman Allah. Sampai kapan? Memang manusia siapapun tidak akan pernah bisa paham Alif Lam Mim atau mausufnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan atau yang terkandung di dalam Bismillah, kecuali mereka yang sudah kembali kepada Allah. Syaratnya untuk bisa kembali kepada Allah sampean harus uzlah. Sebab syarat untuk bisa kembali pada Allah, uzlah dan fungsinya. Uzlah ada peniadaan diri, penafian diri dari seluruh wujudnya makhluk. Makanya nanti di dalam hikam itu kita akan masuk pada makalah idfin mendemo siro wujudaka ing kewujudan iro he makhluk fi ardil khumuli ing dalam bumi khumul. Apa bumi khumul? Al khumulu sepi, maknani fana, artinya jenengan keakuan jenengan makhluk iki yang wujud sampai pendem sing jeru fanaan. Carane memfanakan uzlah, berarti jenengan harus kembali kepada asal sampean kali kula. Asal sampean kali kula sebagai makhluk gak wujud apa? Nggak ada. Aslinya kita asalnya nggak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang yaitu Allah Subhanahu wa taala wujudnya. Berhubung jenengan kali kula diadakan oleh sang ada, maka seakan-akan jenengan ada. Disitulah perannya nafsu dorong nang ati sampeyan, inna nafsa la amratum bisu, supaya jenengan iki ngaku-ngaku ada padahal nggak ada. Ketika kita ngaku-ngaku ada, inilah Pak, akhirnya jenengan kali kula tidak akan pernah mengerti siapa sebenarnya yang ada itu. Akhirnya dengan jalan tentang dinu tauhid inilah diajarkan untuk sadar diri siapa sebenarnya Anda itu. Disitulah ada teori uzlah niki, kembali ke asal kita. Kalau kita sudah kembali ke asal kita, maka nyatalah sebetulnya yang wujud itu siapa. Bahasa Quran sing wujud innani anallah. Wis nek wis tutuk kuno makrifat akhirnya ini yaiku wujud batine Allah ning ati sampean sudah nyoto. Sekarang wujud dohire Allah. Akhirnya disimpulno ngene, yalah koyok-koyok ibang wujude makhluk sing tadinya gak wujud terus diwujudno sing wujud, koyok-koyok iku wujude makhluk, tapi kabeh iku wujude dohir Gusti Allah. Lewat dawuh sing yak napa?
kuwi ben ngerti wujude Allah batin didhahirno berupa nurullah. Wujude nurullah iku berbentuk dunya saisine mafis samawati wa mafil ardi yang seakan-akan dadi sifat. Ini khusus bagi yang sudah makrifat loh Pak. Kalau nggak makrifat nggak berlaku ayat ini, nggak berlaku makalah ini, nggak berlaku nurullah itu wujud Allah, nggak berlaku. Akhirnya ngeten, bagi kita yang belum sampai ke makrifat Allah, jawabin ini. Memang wujudku iku ben dikenal ambek hambaku, tak dohirna wujudku rupa nurullah. Wujude nurullah dunya saisine, tapi dunya saisine dudu wujudku. Iki dua makalah sing bingungno, bingung kanggo sapa sing durung makrifat. Akhirnya gak berlaku bagi kita. Dan ini berlaku bagi sinten? Bagi mereka yang sudah makrifat. Sehingga nanti jenengan akan paham di dalam sifat salbiyah Allah yang berbentuk wahdaniyah, makna sawiji. Mula ndi ning donya wujude makhluk sitok sing padha, ora enek. Makhluk sitok sing padha, ora enek. Jenengan mengki harus tenggelam di dalam sifat salbiyah Allah wahdaniyah itu. Oh, iki kita karepe. Tapi aja di kebiar ning jaba, Pak. Iso seleteng kabeh wong-wong iki. Aja ben gak dadi fitnah bagi jenengan. Wis disidem. Biar sing difitnah cukup kula mawon. Ya. Jenengan aja. Sebab semua diri manusia itu butuh proses, Pak, ya. Butuh proses. Wong sing nolak tentang dinu tauhid aja disalahno. Butuh proses beliau. Sehingga orang yang membenci janganlah kau benci, orang yang menghinamu janganlah kau hina. Anda akan bisa melakukan seperti teladan Kanjeng Nabi sing koyong ini. Kanjeng Nabi didoni tonggoni gak bales ngidoni. Jenengan akan bisa menteladani apa yang Rasulullah teladankan seperti ini dengan catatan jenengan nek wis uzlah. Jenengan nek wis uzlah mandangnya itu hanya pada Allah, boten makhluk sing ngidoni. Makanya mengapa diterangno idune wong bar turu ngidoni Kanjeng Nabi, monggo Kanjeng Nabi baune koyok dene minyak kasturi, tapi bagi orang lain baunya seperti bau batang wong tang turu Itu maksudnya, Pak. Jenengan ini nanti boten terpengaruh dengan situasi yang seperti ini. Ngoten niku wangel, Pak. Iso dadi gampang. Jenengan nek tetep purun uzlah di setiap saat dan waktu dan tempat apapun. Pun niki babakan uzlah wajib bagi kita yang sudah ati yastami'unal qaulah, mendengarkan, membenarkan, mengimankan tentang ajaran dinut tauhid. Sebab tidak semua orang hatinya bisa menerima ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini. Gak semua orang, hanya sedikit. Sebab itu salah satu tanda orang yang dipilih Allah. Orang yang dipilih Allah itu tandanya salah satu. Kedua, Allah akan memberikan anugerah terhadap jenengan bisa ngelakoni uzlah. Nah, ini anugerah. Ini tanda kedua orang yang dipilih oleh Allah. Yang ketiga, jenengan iki dibisokan Allah, diisokno Allah, bisa uzlah dengan istiqomah, selalu berzikir dzikron katsiron. Loh, ini atas dasar anugerah dari Allah, bukan dari tekune kita, enggak. Sampai terakhir bertemu Allah, ini semua juga atas dasar anugerah Allah, bukan tekuni kita istiqomah, bukan. Sampai kudu nyantol nih hati ini menyang anugerah Allah, bukan usaha dari kita istiqomah berzikir, bukan usaha kita pertama udan-udan tekoy ngaji, bukan itu. Semua atas dasar anugerah rahmat Allah.
Masih kados ngeten waktune hujan kula wau wonten daerah Nganjuk teng tol mungkin. Udan iku duduk-duduk Pak, ya Allah. Iki piye dulurku sing wonten Ponorogo. Udan kaya ngene kok piye? Gak srepen, gak katuen. Terus kula mbayangno tempate musala. Nek udan kabeh nok kono. Ngelompok ning musala didesakan piye rasane. Lha niki sempat tangan-tangan ngoten kula. Terus ndelalah kalau wau bakto maghrib sudah nyampe di masjid mana iki Pak? Jamean niku. Ponorogo niki lho, depannya alun-alun. Alhamdulillah ketemu dulur-dulur kula teng mriku mboten Jawa. Ya wis. Anjur ngoten kula mriki ya alhamdulillah Allah nggawe anugerah mboten Jawa. Lah disinilah Pak. Sekecil anugerah yang Allah berikan pada kita, banyak manusia yang nggak bisa bersyukur. Nggak bisa bersyukur. Tentunya nggak bisa bersyukur bagaimana? Menungso iku atine lupa kalau hanya anugerah Allah sing ngendek udan iki mau. Jari sing tukang siwer, tukang pawang, yus gara-gara tukang pawang lah ngoten dah. Wis sampean nek wis uzlah mesti diputusno iman sampean dari makhluk. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa betul-betul ngelakoni uzlah maka Allah akan mutus hubungan sampean dengan iman terhadap makhluk. Maka wa yu'min billah, Anda akan imani ihsan hanya pada Allah, semua karena Allah, dilewatkan anugerahnya. Ngaten lho. Mboten cukup di haji lesan alhamdulillah gak udane arek TK ki saged. Gitu ya. Arek TK tembusi hati sampean menyang mausuf yang menjadi sifat anugerah itulah Pak sing penting. Ini siapapun kita tidak akan pernah tembus teng mriku manakala tidak mau uzlah. Jikalau tembus itu berarti itulah hakikatnya syukur. La in syakartum la azidannakum. Nek jenengan purun syukur sejatine niki, Allah bakal nambahi anugerah maneh jenengan iki iso tembus ketemu Gusti Allah hundi paran dimanapun jenengan iki berada. Tapi wala in kafartum, apabila jenengan ngingkari atas nikmat Allah yang Allah berikan, wala in kafartum, jawabannya inna adzabi la syadid. Ya sudah, hati malah ditebeli Allah tutupi. Akhirnya yang lesan to alhamdulillah alhamdulillah tapi gak iso tembus. Lah niki bon Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulanipun uzlah adalah ninggalno ati sangka dene sakliyane Allah yang sering kami sebut sebagai khalwat. Niki sengaja tidak saya artikan secara jasmani, ndak, rohani. Jikalau dengan nanti sampai praktek nosak jasmaniahnya, saya tidak menyalahkan, ya. Tapi saya tidak mengongkon menyuruh jenengan sak jasmaniahnya tinggalkan semua urusan-urusan dohiriah, baik pada istri, suami, anak, pekerjaan, ndak. Apa alasan? Karena di tengah-tengah itu juga ada Allah. Ngapain kau tinggalkan? Sing penting ati iki piye carane, bagaimana caranya jenengan saged kepanggih ketemu Allah di tengah-tengah jasmania iki awur dengan urusan dunia. Ini lebih berat Pak, menciptakan hamba yang dipilih Allah di khawasul khawas itu lebih berat daripada menciptakan menjadikan hamba ini untuk di khos. Itu lebih berat di khawasul khawas. Tapi sekali tempo boleh-boleh saja sampai iki tinggalkan semuanya. Kalau menurut saya jenengan yang kerja itu kan biasanya hari akad kan libur Pak ya. Itu aja gunakan untuk lepaskan, tidak hanya rohaniah sekaligus jasmania. Istri, anak, kerjaan sudah diem aja di kursi atau di kamar ataupun di WC. Bisa kerso dimanapun bisa kok.
kandang sapi, monggo. Tapi yo sampean pamitos sik nang garwa. Atau sampean di luar rumah nang di uzlahnya Gunung Tidar, lho ndi Gunung Kembar, terserah sampean. Sampean pamitos sik, Bu, ojo digoleki aku ya, ojo dijak omong aku. Nek urusan sampean ngekeki dahar ning meja sak kersa. Sing penting ojo dijak omong aku, he anakku, ojo. Sampean sambil rokokan monggo sak kersa jenengan. Monggo. Tapi jenengan jangan mempunyai rencana untuk mangan opo yo. Jangan. Uzlah mlebu kamar lah kok sangu Indomie goreng iku sak kompore jero kamar. Iki ngalih. Mangan opo? Aja. Wedi kelaparan ojo. Nyun sewu, sampean roh sejarah Ashabul Kahfi 300 punjul tahun, 300 ada yang mengatakan 350 tahun beliau tertidur nggak mangan yo gak apa ngono yo gak luwe kok wis tah jenengan iki pokoknya nek berangkat uzlah secara khusus koyok ngene dohir batin sing nyun sewu perkara yang ada kaitannya dengan urusan butun weteng ora usah dipikir wis terserah jenengan wis disitulah nanti kita praktekkan piye caranya kita sama-sama untuk melaksanakan entah itu 5 menit entah 5 jam entah ya nopo nanti terserah Allah malam ini. Tapi sebelumnya kita yang belum baiat nanti kita sambungkan wasilah hati langsung pada Allah yaitu sirul asrar. Jadi itulah namanya uzlah. Bapak Ibu, sebelum kita baiat, yang belum mengikuti baiat tolong jenengan secara syar'i damel media lewat tuyo siapkan air yang mengikuti, yang sudah ya sudah, yang belum maksud saya. Perlu diketahui bahwasanya baiat yang kumaksud pada malam hari ini dzikir sirul asrar adalah menyambungkan talinya ruh sampai datang Allah langsung yang terputus oleh hawa nafsu sejak akil balik akhiri roh atau hati jenengan kali kula selalu lalai pada Allah. Artinya lalai hati jenengan gak ada pangrosok, gak ada kesadaran kalau semua yang melakukan itu Allah. Justru kita beriman mengakui merasakan kita yang melakukan yang bisa melakukan, si makhluk kaya yang bisa melakukan. Ini sampai kapan Pak? Sebab jikalau jenengan terus-terus seperti ini nyun sewu alimo koyo opo jenengan, sugiyo koyo opo, pinter koyo opo dalam hal ilmu fikihnya, ilmu Qur'annya, bahkan tidak hanya alim tapi hafid dan hafidah, kitabnya fikih, kitabnya hadis, kitabnya balaghah mantek sampean apal ngetepal nahwu sorope notok alimu segala ilmu opo jenengan. Mohon maaf jikalau masih tetap hati sampean tidak mau uzlah, situ ay jenengan sholat hati sampean gak iso hudur nang Allah. Gak bisa kau jadikan sholat sebagai munajatmu untuk bertemu Allah, gak bisa. Sing mesti hati kita akan bertemu bokong semok. Apa artinya bokong semok ning Quran? Hubbus syahawah. Pun jenengan kali gula sing alim, sing duwe pengikut pengin tambah banyak pengikuti, sing duwe pondok pengin sing mondok niku tambah ukeh, sing duwe pengikut nyun sewu. Mohon maaf sebelumnya saya tidak mengurangi rasa hormat sing ono sing wis nyekel sebagai pemimpin thariqah pengen pengikutiku ribuan bahkan ratusan ribu. Nyun sewu anggitiku gak nggawe moloh ngono ta, nggawe moloh
justru nggak kepingin surut. Pengikuti gak kepingin entek, santri nih gak kepingin entek, sugiye gak kepingin entek, jabatannya gak kepingin hilang. Itulah kita sebagai manusia, manakala kita itu belum melakukan uzlah. Lu estu Pak niki siapapun kita. Karena apa? Karena karakter hati kita bersumber dari mingkol bin rohibin. Karena keadaan hati kita condongnya terhadap rohibin, hati yang condong pada selain Allah. Udah nek dunia nintek ngreges Pak, nek ditinggal bojo minggat ngreges, nek fakir sandang, fakir pangan, fakir papan ngreges, diplang bang ngreges. Lho nggih, berarti ngreges kita tondo kalau kita belum melaksanakan uzlah. Sing duwe jabatan ngreges nek kelangan jabatan nih. Sing durung duwe jabatan mesti pingin duwe jabatan. Faktor duwe lho Pak ya, pengikuti akeh ribuan, nyalano bupati kluthik ngoten tok. Walaupun gak nyalano bupati, gak nyalano gubernur, jenengan iki pemimpin ribuan, mesti diparani ambek mereka-mereka sing duwe duit, pengusaha. Yi tulung yi jamaah digiring nyoblos kula. Ngoten. Nyoblos kula yi. Ngoten niku mboten lambe tok, Pak, mboten garingan moro niku. Wonten ubupe, ngerti ubub sampean? Paling cara jenengan kali kula tingkatane sak RT gula kopi wis marem ngoten. Beliau-beliau tebel Pak. Didelok sik. Nek tebel ya tak bantu, nek gak tebel ya. Nah, kadang-kadang dijanji mungkin nek kula dadi, mohon maaf. Kula mboten nyindir ya. Langsung ngomong. Mboten nyindir, gak enak nyindir niku. Mboten enten. Langsung ngomong. Wis kula bangun niki pinten hektar ane njaluk pirang aula gampang niku dana sumber dana dari uang hibah. Nah, gampang kula sing dadi presiden kok. Nah, gampang. Sampe njaluk omah modeli apa? Uang APBN, uang APBD. Sing penting syaratnya tanah sampean iku legalitas, berlegalitas. Boleh. Gampang Pak, wong pimpinan duwe kebijakan gitu ya. Mboten salah blas. Jikalau persyaratan untuk mendapatkan dana hibah diperbolehkan secara undang-undang, oke, berapapun monggo, bisa, gak salah, gak kelangan belas Pak. Kula sebagai gubernur gak kelangan belas, tampilkan dana APBD lah piro si butuhe 5M ta dawili, apalagi tingkatannya APBN buatan MM triliun lah. Nyuwun sewu wis lereno iku justru akan menjadi beban dalam hati Anda. Utamakanlah uzlah. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dawuh manafa'a al-qalba syai'un mislu uzlatin. Gak ada yang bisa memadani, apa memadani, menyamai apapun yang ada di dunia perilaku kecuali uzlah. Lah uzlah ini letakkan ketika jenengan ibadah murni atau tidak murni. Ketika sholat uzlah, ketika zakat uzlah, ketika puasa, haji, baca Quran, apapun uzlah, ketika kerja uzlah, ketika apapun uzlah. Ngoten lho. Karepe ku ngoten. Sebab uzlah nikilah yang akan menjadikan hati sampeyan keadaane hati mingkol bin zahidin. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Perbuatan dohir ini akan bagus di mata manusia, lebih-lebih khusus di mata Allah. Itu tergantung buah yang muncul keadaan hati jenengan roh sampeyan. Roh iki mau nek muncule bagus, mesti jasad sampai ngelakoni apa wae di mata Allah nggak ono sing elek belas di mata Allah. Karena apa? Karena mingkol bin zahidin, hati sampean selalu uzlah, datang Allah
yaitu disebut hati yang condong pada Allah. Qur'ane Al-An'am ayat 79. Ini yang terjadi pada beliau baginda Ibrahim, terus diteruskan oleh baginda Nabi Muhammad sebagai anak cucunya, terus diteruskan oleh panjenengan apa? Ini wajah wajhiya, nah wajah Allah sifate wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard. Bukan wajah roh sampai menghadap sifate, tapi mau sufe, bukan sifate berupa nurullah, isini langit lan isini bumi. Jikalau jenengan iki betul-betul ini wajah tu jenengan iki datang wajah Allah aku tadi, maka ayati wama ana minal musyrikin, Anda sudah tidak lagi menyamakan sesuatu dengan Allah, berarti sudah tidak syirik lagi. Contoh iki sing syirik, contoh saya menyamakan diri saya pada Allah. Contoh, posisi saya iki ngaji, hatiku ngomong, munculnya ngaji teko awakku kelason, berarti saya ini syirik pada Allah, menyamakan diriku pada Allah. Akhirnya berhubung saya sesat atau menyekutukan Allah, mesti kula ajak sampean. Bentuknya apa kula ajak sampean? Hei murid, hei jamaah, ngerti yo, jikalau tidak tak didik hatimu nanggone babakan tauhid, hatimu akan deladap. Tahu deladap? Bahasa Indonesia deladap itu apa? Tersesat. Ngerti yo aku iki sebagai guru sejatimu, kuwi iku sing tak ajarke. Ngene iki atiku, Pak. Ono sing sampean gak ruwi. Apa? Ngarepke penghambaan jenengan, pujaan jenengan. Berarti saya sesat menyesatkan jenengan. Bisa. Iki berarti saya laku syirik dan mengajak jenengan syirik. Wis. Lah sing enggak ya nopo, yang tidak bagaimana? Gini. Hati saya harus bertajalli. Harus lepas keakuan diri, berarti harus uzlah. Jenengan juga begitu, harus juga uzlah. Akhirnya ngaji iki sampean anti sampean tidak beriman datangi teko makhluk klason, tapi datangi ndugi urip yaiku Allah wujudnya. Baru pujaan sampean, penghambaan ati sampean datang Allah wujudnya, ora datang makhluk. Saged dipaham? Oke. Iki klason, Pak, ya. Jaluk sing luwih ekstrim, oke. Tak buka no nggone. Iki langsung Rasulullah lho niki. Yang menyatakan langsung Rasulullah. Tolong jenengan bika di dalam surah, bentar. Surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 188. Iki langsung pernyataan Rasulullah langsung loh ya. Iki Quran, Pak, bukan koran, bukan komik. Ini dawuh kul, perintai Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad, dawuh sira Muhammad nang umatmu. Inilah yang harus kita tiru. Isine dawuh apa? La amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sya Allah. Rasulullah dawuh, aku ini tidak kuasa mendatangkan, tidak bisa mendatangkan perkara manfaat ataupun perkara untuk menolak mudarat, kecuali semua itu atas dasar kehendaknya Allah. Ini Rasulullah. Inilah yang saya sebagai dasar bahwasannya Rasulullah dengan kita sebagai makhluk sama makhluknya, ngoten lho niki. Sama makhluknya. Yang maksudnya nggak pantas makhluk nyembah makhluk.
tidak ada ceritanya Pak. Makhluk siji sok nyafaati makhluk liya ora iso. Ora iso, tidak bisa. Ini mohon maaf jikalau ada yang bermakolang ini. Jikalau kau tidak menghormati aku, mohon sewu, tidak mau untuk nganut aku, menghormati dalam hal macam-macam Pak. Apakah kebutuhannya apapun permintaan diukekno, itu juga menghormat. Sebab aku ini cucu baginda Rasul, dalam diriku ada darah mengalir Rasulullah misalkan. Nyun sewu, itu sudah dipastikan keluar dari Al-Quran. Yang Rasulullah sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu. Jikalau tidak mau menghormat aku, tidak akan dapat syafaat dari aku, karena aku cucunya baginda Nyun sewu, bukan berarti saya ekstrim menolak makalah itu, ndak. Cuman tak tuk noning Quran gak cocok. Rasulullah sendiri mengatakan di dalam diri beliau itu nggak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, kecuali masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Berarti jangan diterkok atau dituduh, bahkan diimani mutlak Rasulullah yang bisa memberikan syafaat pertolongan. Bukan. Bagi makhluk Muhammad itu seakan-akan. Nek seakan-akan monggo. Kalau kita mengatakan seakan-akan, berarti ngerti asli nih. Seakan-akan kan kedoan toh Pak. Aslinya sopo? Allah. Mana Allahnya? Hidup dalam diri Rasulullah. Bukan makhluk ya. Sama hal dengan air gitu Pak. Seakan-akan air iki makhluk iso ngilangi rasa ngelak utawa haus, iki seakan-akan. Karena wujud sejatinya Allah hidup itulah yang bahasa syariat disebut syafaat, yang ada pada diri air inilah yang seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa aslinya Allah. Lah iman sampai itu harus langsung pada wujudnya Allah itu. Lah isone sampai masuk tembus pada wujudnya Allah, wajib uzlah titik bis. Lah uzlahe wajib jenengan iki bawa wasilah tali langsung hati jenengan datang Allah. Lah wasilahe ya iku dzikir, sejatine dzikir sing gak diucap tapi dirasa. Pertama namanya sirul asrar, muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Sebab dengan sirul asrar itulah nanti dalam hatimu akan merasa Allah itu selalu memandangmu, sehingga Allah selalu terasa dekat, bukan jauh. Huwa illa huwa, bukan luwih jauh nama. Inilah Pak nama yang disebut ihsan itu di situ. Pun sedaya mulai awal sampai akhir kalau bau nopo ingkang sampun Allah berikan terhadap kita estu dados ilmu ingkang manfaat barokah terhadap keluarga kita dan terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin ya Allah min afatid dunya, min afatin nafsi wa adabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya Allah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.